Oke semuanya, kembali lagi di channel YouTube M. Arif Rahman Hakim. Kali ini gue akan bahas trailer Spider-Man No Way Home yang baru aja rilis hari ini jam 8 tadi pagi. Dan kali ini gue nggak bakal sendirian, gue bakal bahas sama rame nih dari komunitas Marvel Universe. Gue akan perkenalkan satu-satu. Pertama dari Capsicle. Halo Capsicle. Halo Sodus. Hai, siap. Jadi Capsicle ini dari dia admin di Marvel Universe ya, di line, di open chat line. Kalau kalian mau join, boleh nggak nih gua promoin open chat ya? Biar rame open chat ya. Boleh juga dengerin Ya. podcast Marvel Chit Chat. Nah, ya, gue juga bikin konten. Gue juga bikin konten podcast bahas seri-series Marvel yang rilis dengan Capsicle juga. Udah 2 episode gue gabung dengan Capsicle. Ntar gue taruh linknya di description juga, sama link buat join Square-nya juga ya. Gue taruh di description. Oke, Capsicle. Selanjutnya gue akan memperkenalkan Dokter Aneh Multiverse. Namanya memang aneh aja. Halo Dokter Aneh. Halo everybody. Asik. Udah siap deh, kita mau bahas trailer deh. Dan Iya. Dokter Aneh ini dari Square Marvelitas, Marvelitas ID. Dia sebagai co-admin di sana ya. Kalau Capsicle juga co-admin di Square Marvel Universe. Ntar gue taruh juga linknya di bawah buat kedua Square open chat sorry, di line. Bagi kalian yang pasti pakai line ya, karena kebanyakan orang nggak pakai line juga sekarang kan. Oke, selanjutnya Dr. Otto Octavius. Halo, Dr. Otto. Siap. Halo. Ya, Dr. Otto ini juga dari open chat Marvelitas sebagai co-admin juga. Dan selanjutnya Natasha Romanova. Halo Natasha. Halo. Ini kayaknya mic-nya lagi bermasalah. Dia lagi bingung bahwa mencoba Discord pertama kali guys. Jadi halo Natasha. Say hi dong. Selamat malam. Selamat malam Natasha. Natasha ini juga pernah join di Square. Halo, selamat malam. Halo malam Natasha. Dia juga pernah join di open chat Marvelitas dulu masih Kenalin, Square. aku Natasha. Iya. Dan dia juga pernah jadi co-admin, tapi sekarang udah nggak join lagi. Oke, selanjutnya on your left. Halo on your left. Halo. Bukan Natasha dong. Halo on your left. Bisa on mic on your left. Saya orang dulu. Hai, on your left. Ya udah, mungkin lagi nggak bisa. Selanjutnya Pietro W. Halo Pietro. Halo. Pietro ini juga pernah join di Discord, di podcast bareng Capsicle ya. Yoi. Ya, dan dia juga join di open chat Marvel Universe bersama dengan Capsicle dan yang lainnya juga. Lalu selanjutnya Scott Kang. Halo Scott Kang. Halo. Masuk ya? Kedengeran ya? Kedengeran. Scott Kang ini dari Square, dari open chat Marvelitas ID juga sebagai co-admin. Lalu yang terakhir The Living Tribunal. Halo Bunal, gue bisa manggil dia Bunal deh. Halo. Siap. Kalau Living Tribunal ini dia juga join di open chat Marvelitas ID dan Marvel Universe. Oke, ini kayaknya udah kepanjangan nih kita perkenalan basa-basinya. Langsung aja, gue udah share screen juga ke mereka. Kita akan bahas trailer Spider-Man No Way Home frame per frame. Oke, kita langsung aja. Oh, look at this. This is a good one.
Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Oke, dari sini gue mau ngomentarin dulu dikit. Kalau ini kayaknya karena kejadian setelah Spider-Man Far From Home, dia ke-expose sama Mysterio. Jadi dia habis melarikan diri, terus dia mencari tempat yang aman di mana nggak ada orang buat berduaan, kencan sama MJ. Kalian ada yang mau dikomentarin nggak? Atau masih terlalu awal gue berkomentar? Bisa dilanjut aja dulu. Lanjut dulu, oke. Oke, siap. Can we just like stay up here all day? Masih terlalu It is so awal ini. crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. Lanjut dulu aja. The drones did. The drones that are yours. Nah, ini yang bikin orang lumayan banyak yang berspekulasi nih. Karena orang-orang banyak menduga yang ini adalah Matt Murdock. Gimana menurut kalian? Coba di 10 atau 15 detik, 10 atau 5 detik lah. Mundurin dikit ya. 10 detik ya. Oke, mundurin dikit nih. Listen, Yang ini kan? Itu Ya, ini ya. Ini kayak Matt Murdock deh. Doh. Kurang tahu kalau dari Kurang kelihatan sih. Cuman gua gak bisa perbesar juga. Iya kan? Matt Murdock ini kan Muhammad Murdock ini. mirip sih. Cuman nggak tahu sih ya. Soalnya kayak Badannya ya dari jauh. gimana? Ini kalau misalkan dari postur badannya curiga si Muhammad Murdock ya teh. Ya mirip kan? Ya kalau bajunya juga sih. ya bajunya juga mirip sama yang di seriesnya juga kan, dia sering pakai baju yang warna ini. Dan posturnya ya bener kata Dr. Otto Octavius tadi, mirip banget nih bajunya sama yang dia maksudnya secara postur badan itu mirip banget sih dengan Matt Murdock di series Daredevil yang diperankan sama Charlie Cox. Charlie Cox atau Charlie Cox sih cara bacanya? Ya tapi ini mirip banget sih. Dia gimana ya? Mungkin orang bilang jangan berekspektasi. Tapi ini kayaknya Spider-Man No Way Home ini kayak pengecualian gitu loh. Semua yang diekspektasikan muncul semua. Jadi dia gue curiga dia bakal jadi Charlie Cox sih kalau menurut gue ya. Bisa. Oke. Kalau gue berteori, dia emang bisa dikatakan emang bisa terhemat atau Daredevil. Cuman di sini dia tuh gak bakal jadi Daredevil, jadi kayak pengacara biasa. Oh iya. Sebenarnya make sense juga sih. Kemungkinan gue ya kali. Tapi pokoknya kalau misalkan Daredevil itu muncul palingan habis Kingpin debut, kalau kata gua bisa jadi dia juga mesti di Daredevil tapi nggak untuk sekarang gitu loh. Jadi posisinya Matt di sini tuh sebatas pengacara bukan jadi superhero gitu loh. Oke. Nah, Ya. Tapi gue sebenarnya juga nggak tahu ya ini apakah kelanjutan dari, bener sih kata dokter aneh tadi, gue jelasin lagi mungkin biar lebih jelas lagi. Kemungkinan besar dia di sini cuma sebagai pengacara biasa doang, nggak sebagai Daredevil, dan itu make sense karena beda ranah juga kan yang mereka kerjakan gitu. Kayak Daredevil tuh emang sering beraksinya ketika malam dan ketika siang dia jadi pengacara. Nah sedangkan Spider-Man jarang juga nih kita kelihatan di film MCU dia beraksinya malam gitu kan. Ada sih beraksi malam cuman nggak dalam bentuk tim dengan Daredevil, dan dia mungkin baru ketemu juga kan. Cuman gue juga bingung karena gue belum nonton series Daredevil season 3 sih. Nah itu apakah lanjut dari sana atau gimana? Soalnya gue nggak tahu ending ceritanya gimana, kok bisa dia setelah itu jadi pengacara lagi di Peter Park di Spider-Man No Way Home. Karena setahu gue di season 2 Daredevil itu udah nggak jadi pengacara lagi kan, karena kasus dia sama The Punisher gagal gitu loh. Nah tapi gue karena belum nonton season 3 jadi gue nggak tahu apakah dia jadi pengacara lagi apa gimana gitu loh. Mungkin ada yang tahu dan ada yang udah nonton mungkin gitu.
Gua tahu. Oke, gimana tuh Capsicle? Boleh nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya di endingnya tuh kalau memang dia jadi pengacara lagi ya, dia jadi pengacara lagi. Simpelnya sih memang kerja lagi sebagai pengacara bersama. Oh, jadi di ending season 3 dia kerja lagi sebagai pengacara ya? Tapi bukan sama Foggy Nelson aja, tapi sama Karen Page juga, jadi bertiga gitu. Oh, bertiga lagi dengan Foggy Nelson? Iya. Soalnya kan gue taunya terakhir Foggy Nelson itu kerja sama lawyer yang lain kan? Iya, tapi keluar habis itu. Oh, dia keluar terus lagi, balik lagi sama Matt Murdock di season 3. Gitu. Oh, oke. Oh, berarti emang resonate ya dengan season 3 ke Spider-Man No Way Home, kayak masih make sense ceritanya disambung gitu. Ya. Oh, oke. Wah, ini gue pengen nonton nih. Kayaknya abis ini gue nonton Daredevil season 3 dulu deh kayaknya. Wajib. Soalnya gue kemarin kayak masih ngabisin dulu dari The Punisher, Jessica Jones gitu, karena gue banyak yang belum nonton juga kan series Marvel di Netflix, dan ternyata bagus-bagus semua, plot ceritanya enak semua, diikutin gitu. Bagus lah, emang recommended banget buat ditonton itu. Daredevil season 3 ramai lupa ceritanya, sudah lama nggak nonton. Siap. Ada tambahan banyak. Ya udah nih, daripada kita kepanjangan bahas Daredevil, kita lanjut trailer No Way Home-nya ya. Siap. Seru Did deh. not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Nah, ini gue penasaran ini rumah siapa gitu. Oh, memang belum ada jawabannya sih, cuman kayak bukan Ravencroft juga. Ya, ini masih pertanyaan. Oke, ini pertanyaan aja ya. Kita nggak tahu mau bahasnya gimana. Lanjut. Does any part of you feel relieved about all this? Kejaksaan kali, gedung kejaksaan. Now that everybody knows. Ini gue kayak ngelihat. Oh iya, kayak Gue ngeliat ini nih. Kenapa ya jadi Daredevil si Peter Parker? Peter Parker adalah Mephisto. Peter Parker adalah Daredevil. Itu adalah Mephisto. Gimana? Emang gini, kalau gua spekulasi, kalau gua ini itu adalah Easter egg khusus, harus lah bisa bilang emang Easter egg buat Daredevil. Soalnya itu udah jelas ada tulisan Devil sama tanduk itu yang buat iblis itu. Iya. Kalau di komputer jelas nih karena kan, nah itu tuh kalau kata gue cuma Easter egg harus yang dikasih MCU buat ini Disco si Daredevil kayak kata gue. Ya ibaratnya cuma Easter egg doang sih sebenarnya, bukan kayak ada teori segala macamnya, tapi kayak sengaja buat Easter egg doang sih kalau menurut gua gitu, ditaruh sebagai Easter egg. Iya emang itu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. You don't really have to hide or. Nah, ini nih mungkin orang banyak miss nih ya. Ini nih siapa ya? Tebak ayo. Flash Thompson. Rambutnya dicat. Dan iya benar. Dan dia rambutnya jadi mirip lebih komik gitu, dibikin pirang gitu. Karena sebelumnya kan rambutnya nggak pirang nih. Nah, sekarang rambutnya dibikin jadi pirang kayak Flash Thompson yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah kita lihat di versi Tobey Maguire sama versi Andrew Garfield. Di Andrew sih, di Tobey enggak pirang sih jauh mengenai lo, cuman spike gitu. Oh nggak pirang ya, gue lupa. Gue kebayangnya nggak pirang banget sih, cuman kayak bukan rambut yang warna hitam, karena kalau di Spider-Man MCU kan rambutnya hitam gitu, dan dia ras India juga kan. Tapi kalau yang di Sam Raimi kan masih ya ras orang Amerika lah gitu, dan rambutnya ya nggak pirang-pirang banget sih. Badannya lebih bagus, lebih akurat. Iya. Ini badannya kurang sih. Tapi kayaknya enggak sih, ini udah mulai berotot loh kalau gue lihat dari trailernya. Gak tahu sih. Siapa yang berotot? Ini sih Flashnya. Ketutupan jaket sih. Soalnya dia lebih tinggi dari Net loh nih, lebih tinggi dari Net. Karena itu jaket. Jadi ketutupan jaket tidak kesannya kayak berisi gitu. Gimana? Ya kalau misalkan melihat ini kan ketutupan sama Mbak
Mbak MG Iya. mukanya. Dia cuman nggak tahu ya itu orang mana. Kalau ngeliat kan mungkin Flash rambutnya pirang, terus badannya mungkin kalau dari perawakannya sih karena mungkin ketutupan jaket dia kayak yang gede gitu mungkin. Oh, iya sih. Bukan gitu jelas sih ketutupan soalnya. Iya, tapi gue kayaknya lebih berotot sih kalau gue ngerasanya ya, soalnya ini kan gue anggapnya dia sama Ned ini berjalannya sejajar gitu loh di belakang, tapi si Flashnya kelihatan lebih tinggi banget, karena seingat gue kalau di film-film Spider-Man sebelumnya dia nggak, ya lebih tinggi dari Ned, cuman nggak sejauh ini jaraknya gitu loh, apalagi ini kayaknya dia lebih di belakang Ned juga. Tapi nggak tahu sih, ini kayaknya masih teka-teki yang disimpan buat filmnya sih. Lihat nanti film santai. Ada lagi yang komentar nak selain Dr. Otto? Lanjut. Oke, lanjut. Lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of it. Nah, ini gua ngerasa ini nih kayak mirip Ned gitu loh. Dan gua ngerasa ini kayak Easter egg ke Hobgoblin gitu. Aku nggak kepikiran ke sana. Gua kepikiran ke sana malahan. Kayak Easter egg ke Hobgoblin ya. Itu witch sih udah jelas. Ya. Oh, ke wizard ya. Wizard. Ya. Oh iya. Oh, makanya dia mikir karena ngelihat ada Doctor Strange. Oh, karena dia ngelihat wizard maka kepikiran ke Doctor Strange ya. Iya. Sama ada satu detail lagi sih di sini, kayak Apa tuh? belakang tuh background tuh. Tulisannya kan Halloween. Ah, Iya. Timelinenya kan terakhir di Far From itu apa ya? Bulan apa? Summer. Ya? Oh iya, summer ya. Halloween sampai ke Oktober. Oh iya. Mungkin di tengah Halloween Ada time skip berarti. itu. Lumayan. Bukan time skip sih kayaknya. Lebih ke Gue mikirnya bukan time skip, tapi gue mikirnya lebih ke berarti di awal film itu dia bakal nyeritain dulu nih gimana pasca dia keungkap ke dunia sampai ke waktu Halloween itu kayak dia menjalani hidupan yang berat dulu kan, karena dia ketahuan ke expose ke publik gitu. Terus dia menjalani persidangan berkali-kali mungkin gitu. Sampailah ketika dia udah capek dengan semuanya, udah banyak bikin yang lain dia celaka, makanya dia kepikiran buat minta tolong ke Doctor Strange gitu. Gue mikirnya kayak gitu sih. Gue juga mau nambahin dikit tuh yang Sadus tadi. Gimana Capsicum? Iya sih, sebenarnya yang gue suka tuh kayaknya di sini memang mungkin awal-awal filmnya sekitar ya mungkin 30 menit pertama gitu bakal beneran nge-explore identitasnya Peter yang kebongkar ini gitu dari Pasca From Home ya, Far From Home ya. pasca Far From Home kan itu masih liburan summer kan. Nah ini berarti udah Halloween dan dia masih struggle gitu si Peternya tentang identitasnya. Dan kayaknya nanti kan di scene setelahnya itu di sanctum-sanctumnya kan kayak salju semua kan. Nah, itu Iya, bener deh. Kayak dia udah desperate banget pas musim dingin baru dia minta tolong ke Doctor Strange gitu sih. Oke. Iya bener sih. Ya gue juga miss detail ini, sih ada tulisan Halloween di belakang ya. Iya. Thank you buat Bunal dan Capsicle. Siap. Nambahin boleh. Boleh. Sedikit Scott aja Kang, silakan Scott Kang. Halloween identiknya kan sama apa ya? Pumpkin ya. Ya. Oh, Goblin. Wah iya. bener juga sih. Pumpkin bomnya. Oh iya bener. Halloween persis. Bener. Green Goblin ya. Iya. Si Hobgoblin. Tapi gue mikirnya Hobgoblin ya. Gue gak mikir Green Goblin awalnya. Gue mikir kayak ini mirip Hobgoblin soalnya kalau di komik kan. Iya. Kalau yang versi net orang gitu kan. Oren dan Halloween banget sih, pumpkin banget. Iya. Wah ini banyak sih yang bisa ditunggu dari filmnya, banyak sih. Nah, tapi kalau misalkan yang di kartun juga Gue malah cek Oren juga sama Halloween gitu. Gimana? Dr. Octo dulu. Gimana Dr. Octo? Kalau misalkan yang di animasi, yang di animasi Green Goblin juga si bom labunya juga kayak gitu, kayak Halloween juga. Iya.
di animasi ya. Betul. Iya sih. Kalau gimana Dokter Aneh gimana? Tadi mau ngomong. Ya, kalau gue mikirnya malah Jack O'Lantern ya. Yang Gimana? Mikirnya apa? sama ini. Jack O'Lantern. Oh, Jack O'Lantern. Kan kalau pengen lagi Halloween, gue malah ke situ lagi mikirnya. Bisa juga si Ned yang jadi apa sih? Hobgoblin. Green Goblinnya loh kan. Iya. Kan bisa aja Ned kan dari tahun lalu ada rumor kalau dia bakal jadi Hobgoblin kan. Iya. Nah, gua bikinnya dia masuk Sinister Six. Gua bikinnya gitu ngeganti si Norman. Jadi Normannya nggak ada, diganti Ned. Oh, Kalau gua mikirnya. ya. Gara ini nih, gara Halloween ini nih. Oh, gara-gara Halloween. Tapi nggak tahu sih itu kayaknya kejauhan sih kalau menurut gua. Emang meskipun kejauhan tapi bisa jadi kan, bisa aja gitu loh. Iya sih. Ya bisa aja. Cuman kayaknya belum sih, karena dia belum minta tolong ke Doctor Strange kan di sini. Tapi nggak tahu juga sih ya. Emang belum. Mungkin buat di film Spider-Man selanjutnya kali. Nggak tahu. Oke. Ada lagi nggak? Yang mau ditambahin? Lanjut. Dari saya cukup Oke, siap. Ada lagi? Cukup semua? Kita lanjut lagi ya. dulu. Oke, lanjut. Nah, bentar nih mengenai opening Marvel Studios. Karena rumornya dibilang kan bakal munculin ketiga Spider-Man dari 3 live action yang berbeda. Gue malah mikirnya opening Marvel Studios itu bukan dari film-film MCU gitu loh. Gue mikirnya kayak openingnya tuh dari cuplikan-cuplikan film Spider-Man sebelumnya gitu, dari cuplikan Andrew Garfield, Tobey Maguire, sama Tom Holland. Gue pengennya openingnya kayak gitu sih. Nggak tahu kalau Sony bakal tetap kayak opening MCU biasa. Cuman kalau openingnya dengan scene-scene dari film Spider-Man-nya Sam Raimi sama Mark Webb itu bakal lebih wah sih kalau menurut gue ya. Apalagi ada adegan Gwen Stacy jatuh. Aduh. Di huruf M-nya ya, di huruf M-nya Marvel Studios. Mau lihat lagi. Kalau perkembangan akhirnya udah muncul di trailer bisa-bisa aja sebenarnya. Cuma kalau belum muncul Iya. ya nggak mungkin. Iya. Pentingnya ini sebenarnya. Awal kan buka komik. Enggak, tapi ini apa sih kayak imajinasi gue aja, kayak harapan lah ibaratnya, kayak gue pengennya ada opening kayak gitu. Tapi kalau mau opening kayak MCU biasa ya sebenarnya lebih make sense yang opening MCU biasa sih gitu. Oke, ya udah lanjut. Yang Spider-Man ini sih, yang Spider-Man yang dulu di opening bumpernya ini sebenarnya jadi spesial lah sebenarnya. Spider-Man spesial banget ya. Spesial ya. Kalau gitu. Nah, spesial. Iya. Kalau memang bukan scene-nya, itu musiknya aja. Kayak kan Homecoming tuh lagu ini kan, kayak apa sih lagu yang Spider-Man klasik gitu loh. Iya, dari animated ya. Tapi dibikin lebih orkestra kayak opening MCU. Keren. Ya. Ya, gini jujur. Gua di sini berharap ada lagu ini, Spider-Man. Nah, tuh gak yang lagu Tapi Spider-Man yang dari Homecoming juga. oh, yang di film Spider-Man-nya Tobey Maguire gitu. yang itu gua Mungkin itu mantap sih kalau musik mereka digabung. Itu kan, tapi kan itu dari animated juga sebenarnya, dan itu udah dipakai juga buat opening film Spider-Man pas Homecoming juga dipakai, cuman ya di aransemen dikit kan, lebih orkestra dia. pengennya jadi originalnya tuh yang dari Tobey-nya mending bagus lagi tuh kata Bobby ada lagi juga kan. Iya. Nah, Siap. itu Ya udah. Nih gua lanjut lagi ya, berarti ya. Ini harapan aja sih tadi. So, Peter, to what do I owe the pleasure? Nah ini Ini udah winter gitu deh. Winter. Tapi winternya sampai ke dalam sanctum roomnya ya. itu karena yang di atas, karena pas Bruce Banner jatuh belum dibenerin tuh itu. Tapi kenapa belum dibenerin sih? Itu udah berapa bulan coy? Semenjak Bisa jadi, Endgame kan? Udah 5 tahun, udah 5 tahun lebih kan? Padahal dia bisa magic loh, bisa tinggal perbaikin gitu pakai sihirnya, tapi males banget ya buat benerin genteng gitu.
Tangganya juga udah bener kok. Oh ya, tangganya udah bener ya. Udah 5 tahun. Kalau menurut orang-orang nih gentengnya nggak diperbaikin gitu ya. Apa gimana? Tapi Itu jokes tangganya aja diperbaikin tadi kata siapa tadi, kata Scott Kang ya. Tangganya diperbaikin gitu. Kalau kata gue, ya, ini Doctor Strange-nya gabut ini dia. Udah dekor aja lah. Dekor Natal. Tapi aduh, Diperbaiki. nggak ngerti sih. Apa salju? Tapi emang dia yang bersalju cuma daerah di segini doang kan, di daerah sekitar tempat si Hulk-nya jatuh gitu loh. Karena di sini nggak bersalju loh. Karena kalau emang gentengnya rusak semua kan, atau karena kalau dia emang dekor gitu ya semuanya bersalju kan. Tapi kan yang cuma bersalju bagian di sekitar sini doang nih. Tiap ruangan beda musim. Tiap ruangan beda musim. Tapi bisa sih kalau Doctor Bisa, Strange bebas bisa aja dong. sih. Bisa aja sih dia. Apakah ini referensi Frozen? Next. Frozen. Dan Doctor Strange-nya lagi-lagi kayak kalau menyambut orang itu terbang mulu dia. Oke lanjut ya, nih ada petugas kebersihan siapa? Coba. Bisa boleh gue komentar? Ini tuh kayak Easter egg Elsa ya. Apa? Iya, Frozen. Frozen 3 ini. Frozen 3 dong. Itu kayak ini loh, kayak kemarin pas trailer Eternals orang-orang bilang itu Man of Steel 2 gara-gara Icarus ngeluarin laser di matanya. Superman padahal lain ya. Begitulah. Oke, nih gue lanjut trailernya ya. Atau mau masih dibahas ini, ada yang mau dibahas? Lanjut. Lanjut aja ya. I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. Nah, ini gue mau ngeliatin yang kostum yang ini nih. Nah, kostum ini sama kayak kostum, ntar gue buka fotonya ya. Gue pindah stream nih. Gue pindah stream ke gambar. Udah kayak armornya gitu ya. Iya kayak armor, tapi yang ini kita lihat. Ini nih. Iya. Ini bagus nih. Black ya. Lapisan luarnya juga. Ini yang dari bocoran dari apa loh, dari Hot Toys kalau nggak salah. Kalau kata gue beda. Dari Hot Toys-nya juga udah ada sih. Ah, Cuman ada bedanya ya. Coba ada bedanya itu di lambangnya. Lambangnya kan ini lambang Spidey. ah. Yang gue lihat itu lambangnya Doctor Strange kalau nggak salah. Yang ciri itu. Oh, itu yang satu lagi. Iya, ada satu lagi. Ada. Yang Kalau yang logonya Hot Toys logo sihir Doctor Strange di tengah ini kan. Kalau di Hot Toys ini ada logo birunya gitu, jadi kayak proyeksi gitu. Apa sih? Kayak proyektor gitu sih, warna biru gitu. Iya. Dari Iya, gue inget tuh ada. Oke. Karena dia tuh biasa aja sih. Kostum yang gini tuh dia kayak terlalu tight banget gitu. Ya karena Iya sih, gimana ya? desainnya B aja Sebenarnya gitu. desainnya masih berdasarkan logo yang ini aja gitu. Logonya nggak ganti. Logo Spidey-nya masih kayak gini aja kan. Itu emang logonya Tom. Ya kalau kita lihat di komik kan kayak logo Spidey-nya kan kayak berubah dengan berbagai bentuk gitu loh. Kayak dari contoh aja deh, kayak Spidey-nya Andrew Garfield dari film pertama ke film kedua aja logonya beda gitu kan. Tobey Maguire juga beda tuh dari film pertama ke film kedua ke film ketiga, logonya berubah gitu. Tapi kalau ini kan logonya basicnya dari yang ini sama yang ininya sama aja gitu bentukannya gitu. Kalau yang di MCU, Iya. Ini ada bedanya gitu. Jadi udah itu doang gitu logonya. ya desainnya masih kayak gitu aja. Oke, kita balik lagi nih ke trailer ya. Tapi ini kayaknya lebih hijau ya daripada yang tadi, lebih hitam gitu. Gak tahu nih, ini kayaknya mungkin masih bakal di render karena jangan lupa trailer selalu menipu ya. Ada yang beda nanti di film. Ya, agak beda dikit sih emang. Dan gak ada merahnya. Kalau tadi yang digambar kan ada warna merahnya dikit kan. Mata itu si Tom tuh dia tuh anggota apa ya namanya tuh yang si Dr. Marvel tuh ini banget tuh pak namanya Oh, Gimana dokter aneh? ya kalau itu kalau kata gue warnanya tuh hampir sama kayak kelompok ya si Captain Marvel. Oh, Ya, kostum perang Kree ya. Ya perang Kree itu kayak
Warna itu yang lebih mirip cosmos kalau kata gue. Iya, karena agak hijau-hijau dikit ya. Iya, Iya, iya. gue mikirnya ini sejak kapan si Tom Holland masuk Chris? Iya. Bisa jadi terinspirasi sama- kali ya. Sama tambahan tadi di frame sebelumnya. Coba frame sebelumnya deh. Kayak Film sebelumnya. nah, ini kayak tempat ini loh, apa? Feast tau enggak? Ini ya. Oh, Fist, ya Fist. Iya. Tempat kayak penampungan gitu. Iya. Yang punya Mister Negatif itu ya. Iya. Iya, gue juga inget tuh. Kayaknya di sini yang punya on made. Nah, yang punya siapa di sini kan tahu. Yang punya Shang-Chi. Yang punya Thanos. Nggak tahu sih ya, apakah Mister Negatif yang punya atau nggak tahu juga soalnya, atau On May ya. Karena menurut gua. iya dia setelah di film Far From Home dia menggalang dana gitu kan buat Ya, korban buat- blip, Ya, korban blip ya. Hmm. Iya, make sense. Bener sih. Iya. Bener juga ya. Wah, ini makin menarik nih. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that. Nah, ini udah diingetin nih sama Wong. Nih Wong kayaknya mau berantem sama Abomination ya di trailernya Shang-Chi. Bentar, gue boleh komentar gak sama kostumnya si Wong? Kayak Itu kalau Craven. gue lihat, ya kayak Craven the Hunter. Bener. Ya, Warnanya sama, bulu di sininya juga sama. kayak Kayak Craven ya. kalau kata gue, ini film emang fokusnya ke Sinister Six. Kalau kata gue filmnya. Iya, emang iya. Emang iya. Memang ke arah sana kan? Emang Emang ke arah sana, emang ke arah Sinister Six. jelas. Sama ada tambahan kecil kayaknya tuh detail. Apa? Dulu gua nggak ada rambutnya nggak sih? Hah? Gimana? Gua nggak ada rambutnya dulu. lebih tumbuh sekarang yang di trailer ini deh. Biasanya nggak setebel itu. Iya kan? Gimana ntar gue belum dengar kata si Bunal tadi gimana? Wong emang ada rambutnya? Oh iya, Wong ya. Ada tapi Wong nggak punya tipis. Tuhan. Iya ya. Biasanya tipis. Rambutnya tipis kan setahu gue sebelumnya. Belum. Iya, tipis banget tapi kelihatan bentuk kepala. Iya. Kayak hampir botak gitu, enggak bukan botak sih tapi kayak hampir botak ya kan. Ini lebih panjang rambutnya ya. Itu kayaknya waktu lagi persiapan buat lewat Abomination sepertinya. Iya, di Abomination rambutnya juga ada sih kelihatan. Iya, boleh ada ya? Tapi nggak setebal ini sih, nggak tahu juga ya. Gua malah mikirnya ini setelah kejadian Shang-Chi. Oh, kok gitu? Kenapa lo mikirnya gitu, Capsicle? Nggak tahu sih, kayaknya ada hubungannya mungkin kayak kelanjutannya Shang-Chi gitu. Jadi dari habis Dawn of Abomination mungkin dia ke Sanctum dulu, abis itu ya ini lanjutannya Shang-Chi. Mungkin, soalnya kan filmnya juga keluar Shang-Chi dulu. Iya benar. Kita cuma punya 2 clue aja itu. Sanksi sama trailer ini. Iya sih. Mungkin bisa lihat portalnya kebuka kemana itu. Iya, portalnya nggak ketahuan nih kemana perginya. Kayak negara kuil-kuil di Cina kayaknya. Ya jadi dia ke ini yang tempatnya Ancient One dulu. Iya balik. Nggak, dia tuh akan balik ke Hong Kong atau nggak balik ke situ yang awal nama gedungnya tuh gue lupa kan? Iya. Kata semua. Madu. Kamar Taj. Ke kamar Taj ya. Amat touch. Buset, Taj Mahal. Iya, bisa jadi ke kamar Taj, dia cuma ke kamar Taj doang. Bener sih. Sama itu. Bisa jadi Iya, gitu tuh. Soalnya ada Iya. salju juga. Ya gini kalau kamar tas tuh gak ada menjaga. Ya jadi kayak penjaganya beneran. Oh iya. Bisa jadi. Karena si Absent Ward itu Absent Ward itu udah meninggal kan. Iya, Jadi iya, yang iya. jagain. Iya, bener. Karena di Hong Kong udah ada si anak buahnya Wong di kamar tas, pasti Wong yang jaga. Karena si yang satu lagi udah pergi nggak tahu kemana, si Mondo. Terus yang New York dijaga sama si Strength loh. Iya. Iya, make sense sih. Ya buat jagain Sanctum yang di Tibet berarti ya. Iya, benar. Oke. Ada lagi atau gua lanjut lagi trailer ya? Lanjut ya. That spell is too dangerous. Fine. I won't.
entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking! Ini gue putar per frame. Siapa tahu ada yang miss. What just happened? We tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Oke. Ada komentar nih. Gue gak bisa kata-kata sih. Di sini sudah butuh elektro sama segmen. Gak, ini elektro doang sih baru. Kalau dari petirnya cuma elektro doang sih ini. Sama ini ada mobil reporter Daily Bugle. Oh iya betul. Ya soalnya banyak yang bilang juga di situ ada segmen. Ada benda gitu, ada segmen juga di situ. Enggak, ini baru ini kalau yang ini elektro sih, tapi Sandman di yang satu lagi di klip yang maksudnya di scene selanjutnya kan. Tapi yang jadi pemikiran gua ya, ibaratnya nih udah ngelewatin 2 fase yang kacau. Pas WandaVision dia bikin reality, terus sama Sylvie membuka multiverse. Tapi Doctor Strange itu nggak berbuat apa-apa gitu loh. Padahal kan dia sebenarnya tahu kejadian multiverse gitu kan, karena dia Sorcerer Supreme. Tapi ketika seorang bocah yang dia belum terlalu kenal, yang belum terlalu dekat, minta tolong buat bantuin dia mau gitu loh. Itu Doctor Strange kenapa gitu loh. Ketika Wanda dia gak ngebantuin loh. Itu masih jadi pertanyaan juga sebenarnya. Soalnya timeline di Loki juga kan masih belum jelas kan timeline-nya kapan. Sama yang di No Way Home juga kayak ini trailer kan belum tentu pasti berurut gitu loh. Ada something-somethingnya kan yang dibikin plot twist. Iya benar sih. Gue masih Gimana Capsicle? tadi kan maksudnya Strange tuh aneh banget gitu ya, mau bantuin bocah buat ngelupain kalau dia Spider-Man. Gue sempat mikirnya sih, cuma ini agak deep sih, cuman nggak tahu nih apakah benar alasannya apa enggak. Gue mikirnya ke arah Infinity War dan Endgame kan, ya kita juga tahu kan di MCU Tony Stark itu bisa dibilang itu father figure-nya Peter Parker setelah Ben Parker tiada gitu kan. Nah di situ kan Strange juga jadi apa istilahnya kunci kan buat kemenangan lawan Thanos. Nah, di situ memang harus ngerelain Tony Stark untuk ya mengorbankan dirinya gitu kan, istilahnya apa ya, mungkin dia ada rasa bersalah gitu sama Peter kan. Tony Starknya nggak ada dia sekarang, dan mungkin ya itu waktu yang tepat lah buat bantuin Peter gitu karena udah ya gue lah gitu ya. Makanya dia jadi baik ya. Makanya pas pertama kali ketemu si Peter di Sanctum-nya dia malah bilang kayak gini, kita udah nyelamatin universe bareng-bareng loh, kenapa lu masih manggil gua sir gitu kan, lu bisa manggil gua lebih akrab gitu loh, makanya dia manggil Stephen gitu kan. Iya itu gue ke arah situ sih. Iya ya mungkin itu juga masuk akal sih kalau ternyata Stephen Strange-nya kayak ngerasa bersalah terus kayak ngejadi sosok ayah yang baru bagi Peter Parker gitu. Ini Peter Parker enak banget ya, di film pertama sugar daddy-nya Iron Man, film ketiga sugar daddy-nya Doctor Strange. Backingannya kuat. Backingannya kuat. Ngeri. Iya. Yang satu kaya, yang satu dukun. Ya satu kaya, yang satu dukun. Itu sampai ada meme-nya loh di Twitter. Itu dibilang sama yang fans Marvel gitu kan. Makanya kalau lagi ada masalah, pelajaran yang bisa diambil dari trailer ini adalah jangan pergi ke dukun gitu. Jadi kalau gue lihat dari situ ya, berarti emang si penghancur multiverse yang aslinya tuh emang si Steve sama si Spider. Kok kata gue ya. Apa, Father? Ya, kok kata gue
Nggak, kalau kata gue berarti yang bener-bener ngerusak multiverse tuh, yang berarti nyambungin multiverse tuh berarti antara si Stephen Strange sama si Peter yang buat nyambungin Peter multiverse. Parker. Karena si Stephen itu cuma ngebuka doang, si Stephen itu cuma ngebuka doang gitu loh. Iya. Terus nyambungin sama si Doctor Strange, berarti yang salahnya harusnya harusnya karena dia yang gak mau dengerin kata Wong kan tadi. Iya. Gak bahaya. Nah ini itu yang tuh terjadi. itu yang jadi pertanyaan gue juga, kayak Wong kan udah memperingati jangan ya, tapi di film Doctor Strange pertama dia udah dilarang tapi dia tetap bandel juga sih. Cuman dia kan udah ngelihat berbagai macam sihir dengan berbagai akibatnya nih, dia masih bandel juga loh sebagai orang dewasa. Itu dia nggak dewasa kalau menurut gue ya. Kayak udah dilarang tapi lu jangan pakai sihir yang ini, ntar akibatnya gini. Tapi dia masih bandel, ya udah gue pakai aja, kan gue hebat gitu loh. Seakan-akan kayak gitu dia. Nah itu tuh kan karena sifat dia yang sombong. Ya emang dia arogan sih, benar. Dia arogan kan. Iya. Jadi apapun ya dia pasti lakuin. Ya bodo amat sama apa yang terjadi gitu. Aduh. Nah ini kalau dari scene ini kita balik lagi ya ke scene ini ya. Berarti ini gue bisa ngelihat ya Daily Bugle-nya masih sama dengan yang dari Far From Home, logonya, logo mobilnya. Sama ini kalau dari petirnya kayaknya emang elektro ya. Karena dibilang gimana? Mau komen dulu. Ini tuh elektronya kayaknya bukan elektro yang versi baru deh, bukan versi yang dari Spider-Man kata gua. Iya, emang dia versi dari Spider-Man-nya Andrew Garfield, cuman dia di-upgrade gitu karena Jamie Foxx-nya itu pernah keceplosan ngomong. Dia emang dibikin bukan keceplosan ngomong sih, keceplosan ngeposting di Twitter. Dia kali ini nggak bakal biru, dia bakal jadi kuning dan hijau. Ini mungkin ada yang butuh ngelihat screenshotannya. Ini gua masih ada screenshotannya dari postingan Jamie Foxx yang udah dihapus. Juga pernah keceplosan yang bilang Iya, dia bakal jadi kembali, dia nggak bakal biru katanya. dengan poster. Iya, ini gua pindahin ke foto ya. Terus di tengahnya tuh ada kayak elektronya gitu bang, yang itu. Nah ini nih. Ini bisa kelihatan nggak? Kebaca nggak tulisannya? Baca. Ya. Tell Spidey, let's run it back. Super excited to part of the new Marvel Spider-Man new installment. Can't wait for y'all to check the new one. And I won't be blue in this one. Berarti dia nggak bakal biru lagi. Emang versi dari Andrew Garfield, cuman nggak bakal biru. Cuman di modus udah di-upload di hijau kuning sesuai komik akurat lah, hijau kuning. Iya, komik akurat. Ya, ini postingan bentar loh hilangnya. Ini berapa menit ya? 3 menit langsung dihapus kalau nggak salah. 3 menit atau 2 menit gitu. 3 menit 54.000 like. Ya udah 54.000 like, langsung hapus gitu. Ya berarti ini dan gila sih. Green Goblin juga upgrade kan kostumnya jadi ungu hijau kalau nggak salah. Ya, dan kostum Green Goblin ya kabarnya juga nggak bakal kayak versi Sam Raimi juga, tapi dia bakal lebih kayak kain gitu loh. Karena kalau versi Sam Raimi kan kayak kostum keras gitu kan, dari kayak robot gitu. Robotik kayak ini ya, animatronik yang pernah muncul dulu banget tuh prototipe mungkin. Ada inspirasi dari itu, tahu nggak? Gimana? Yang mana tuh? Yang dulu kan pernah ada video prototip kostumnya Green Goblin buat Spider-Man Raimi itu, tapi kan kalau yang dipakai sama Raimi itu kan yang lebih nggak bergerak gitu kan, dia benar-benar topeng asli gitu. Iya, kayak robot lah istilahnya. Ada prototipe di mana si topeng Green Goblin itu menggunakan animatronik gitu, jadi ekspresinya itu benar-benar fluid banget gitu. Oh iya, pernah ada bocoran ya, benar-benar. Itu serem banget, sumpah. Iya. Anak-anak gue takut sih. Anak-anak gue takut. Itu keren banget. Iya, itu keren sih. Ini kalau ada ntar gue liatin di video ya, ntar kalau ada. Tapi gue belum sempat cari videonya lagi sih. Emang ada waktu itu bocorannya, karena waktu tes pakai kostum awal-awal itu emang rencananya
bikin kayak yang kayak Baby Yoda gitulah istilahnya gitu ya. Animatronik ya. Animatronik gitu. Bayangin Emang aja lebih sekarang. bagus. Aku kan ada fotonya terus yang Green Goblinan gitu tuh yang konsep awalnya banget, ntar lah dicariin, lupa naruh di mana. Ntar di share Iya. aja. Emang awalnya kayak dibikin kayak komiknya emang. Jadi mukanya yang serem gitu kayak keren banget sih. Tapi ya si Sam Raimi-nya pengen yang kayak robot gitu kan, yang lebih kaku lah ibaratnya, kayak kostum Power Ranger lah istilahnya. Iya. Dan skeleton kan bentuknya exoskeleton. Ini kayaknya gue nggak sabar sih ngeliat gimana bentukan Electro dengan kostum barunya, Green Goblin dengan kostum barunya di Spider-Man No Way Home. Ntar gila sih. Oke. Soalnya kan bentuknya begini-begini aja. Udah nih lanjut ya, adegannya masih ada dikit lagi nih adegannya, adegan trailer ya. Is you trying to live two different lives. Nah, gue jadi kepikiran yang dipegang sama Peter Parker ini loh. Ini box apa ya? Itu jadi pertanyaan, itu box apa yang dipegang sama Spider-Man? Mother box. Atau gue ingetnya kayak ini box ajar. Udah cross multiverse sampai DC ya. Mother box. Gue mikirnya ini yang di cast-nya ini nih. Yang setelah di cast sama si Doctor Strange disimpan di box itu sama si Peter Parker. Gue mikirnya kayak gitu. Ya bisa jadi kayak gitu juga. Itu ya. Iya, spellnya jangan di break spellnya gitu. Gue mikirnya kayak gitu sih, cuman kayaknya nggak tahu juga sih apakah bener atau enggak. Live two different lives. Jangan-jangan itu paradox box. Paradox box. Ribet ya. Gimana lagi tuh? Baru tahu gua. Yang bilang kalau si Peter Parker di sini tuh jadi dua gitu loh. Jadi satu Spider-Man, satu Peter Parker. Jadi dua-duanya barengan gitu. Jadi biar ngebuktiin kalau dia tuh bukan Spider-Man. Wah. Oh, yang di sini ini gitu dipecah jadi dua gimana? Iya, Tapi- rumornya kan di film ini berarti di scene ini menunjukin kayak gitu ya, berarti iya bisa sih. jadi. Ya, gini, ke gua gak ada pendapat ya. Soalnya gua mikir tuh itu hampir sama kayak Hulk. Tau nggak yang batu pas Infinity War? Endgame. Gak Infinity War, Endgame, pas Endgame. Yang pas ketemu si Action One, kan dia digituin tuh sama Iya. lu cewek. Iya, antara projection. Ya, itu dia bisa dibilang. Kalau gua bikinnya gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu sih gue cuman penasaran kayaknya Spider-Man-nya kayak minta lagi, terus si Dr. Strange-nya marah-marah gitu. Lu minta mulu, terus kita ngobrol dulu gitu. Jadi dia kayak dibikin pingsan, terus diajak ngobrol dulu sama jiwanya gitu. Gue mikirnya kayak gitu sih, kayak Ancient One ngobrol sama Hulk gitu. Nggak tahu juga sih ya. Bisa gitu juga bisa. Bisa jadi emang itu pikir gua. Ya gitu sih. Kalau Nggak tahu sih. Tapi gue penasaran dengan kotak yang dipegangnya itu sih apa gitu loh. Karena mungkin itu salah satu penyebabnya gitu. Penyebab mungkin multiverse-nya kacau atau gimana gitu. Apa jangan-jangan itu kotak Indomie? Gak ada referensi dari komik ya? Dia nggak ada juga. Gue nggak tahu gue. Mungkin ada, cuman gue nggak tahu gitu. Mungkin ada. Siapa tahu kan. Jangan takut, itu ada kotak Indomie. Kayak kalau kerupuk. Kayak kan kerupuk. Ya udah ya, ini lanjut lagi ya. Longer you do it, Gue ada tambahan dikit. the more you live two different lives. Nah, gimana nih? Ada tambahan apa nih dari Capsicle? Oh iya, tadi kan gue ngemerhatiin ini sih pas nonton trailernya tuh, merhatiin bagian dialognya, kata-katanya Strange pas dia bilang the problem is pokoknya dia ngejalanin Ya, you have to live with two different life. sebagai Peter Parker dan Spider-Man, terus Iya. scene dipecah jadi dua gitu kan. Ya, Dan gue sih ngerasanya kayaknya ngegagalin spellnya itu bukan karena si ngegangguin gitu loh, maksudnya nggak sesimpel itulah pasti. Tapi karena itu si Peter Parker ini labil gitu, mau gimana sih hidupnya, mau jadi Spider-Man atau mau jadi Peter Parker. Nah itu iya. kalau kata gue yang ngerusak spellnya atau yang ngegagalin dan menyebabkan ya mungkin antar universe tuh campur aduk gitu, kata gue sih gara-gara itu.
Gara-gara si Peternya masih labil ya. Terus kata dia kan semakin lama melanjutin dua kehidupan itu semakin berbahaya kan kata dia. Iya. Ya mungkin bukan berbahaya dalam bentuk berbahaya ke orang lain, tapi mungkin bagi si Peternya malah bikin dia makin stres mungkin gitu ya kali ya. Iya. Gua suka sih soalnya itu bisa jadi apa ya, bagian cerita utama dari No Way Home tuh itu juga kayak identitas Peter Parker yang diuji gitu, gimana sih? Tapi nggak tahu juga sih kalau menurut gua cerita No Way Home itu bakal sesuai dengan judulnya emang No Way Home. Jadi dia nggak bisa balik lagi. Mungkin home karena home arti dalam bahasa Inggris itu kan maknanya luas ya, kayak tempat kita yang paling nyaman buat kembali gitu kan. Mungkin maksudnya No Way Home itu dia pengen balik lagi ke kejadian sebelum si Mysterio nge-reveal nama aslinya. Itu home bagi dia karena nggak ada publik yang tahu cuma orang-orang terdekat dia. Tapi ketika itu udah kesebar, dia nggak punya jalan lagi buat kembali ke masa itu yang nyaman bagi dia itu. Mungkin itu maksud No Way Home-nya kali. Jadi mungkin makna No Way Home-nya bisa lebih luas gitu loh kalau menurut gua. Jadi maksud gua itu utamanya kan tentang No Way Home. Mungkin di sini dia ya jadi tahu gitu apa arti Spider-Man gitu. Mungkin bukan untuk merahasiakan identitas, tapi iya. Dia nerima kali kalau orang-orang tahu dia Peter Parker di akhirnya mungkin gitu kan. Karena ya tidak ada rumah untuk kembali gitu kan. No Way Home. Iya. Wah. Jadi di sini misalnya di No Way Home ini si Peter jadi kayak ya udah apa ya, kayak menjalani kehidupan, belajar terus Spider-Man sesungguhnya teh di sini gitu, benar-benar yang harus nge-protect orang-orang terdekat sampai harus pakai topeng tuh gitu kayaknya. Kalau melihat kayak gini berarti melatih kedewasaan si Peter lah sebenarnya ini ya. Cuman akhirnya dia mengacaukannya kembali berarti. Track sama tentakel. Biar diajarin deh sama Tobey Maguire ntar. Oke, dilanjut ya. Lanjut lagi scene ini atau mau ada lagi mau ditambahin? Lanjut. Oke, lanjut. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Ntar. Gua mau lihat adegan tadi kayak terlalu cepet gitu. Gua pelanin per frame ya. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Nih gua pelanin per frame. Nah itu di belakang siapa? Itu Lizard fix. Tapi ini ada kayak percikan warna orange gitu loh. Kan merahnya itu gue nggak tahu sih apa. Kayaknya kayak shield gitu loh, kayak dihalangin gitu, entah sama apa. Jadi kayak pas dia masuk kan ada kayak impactnya karena shield. Atau Doctor Strange gitu yang ngalangin. Iya bisa jadi. Kayak kaca nggak kelihatan gitu loh pas dia. Tapi ini gambarnya buram banget, hitam banget loh, nggak kelihatan ini. Sengaja, emang sengaja. Apakah itu adalah portal multiverse atau apapun itu gue belum tahu ya. Cuman ininya gue tuh itu adalah portal sih kalau gue ya, portal multiverse. Dia musuhnya dari situ si Lizard. Karena gimana kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan sih. Backgroundnya apa juga masih belum kelihatan sebenarnya. Iya, ntar gue mundurin lagi deh. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Apa ini? Gak jelas banget. Semacam lorong gitu. Nah itu tuh. Ada siluetnya dikit, cuman gak kelihatan itu apa. Gak tahu nih, gue coba brightness ya, gimana ntar. Gak ada kayaknya brightness di sini. Ada nih meningkatkan control page up, oke. Dia coba ya control page up. Kalau lihat ini tuh nggak jelas itu tapi kayak ada yang ngerayap emang gede. Gak tahu, gak kelihatan ini udah gua naikin brightnessnya. Terlalu besar nggak sih buat jadi Lizard? Kayak badan yang bilang itu Lizard, cuman ya nggak tahu ya karena belum kelihatan jelas kali ya. Yang jelas itu ekornya loh, pas dia maju. Oh iya. Ekornya kayak mau ngibas itu loh. Nah, yang paling dikit orang bikin Lizard itu nggak lihat badan kepalanya dong. Nah ini
The longer you do it, the more dangerous it becomes. Coba next deh. Per frame nih, per frame. Tuh ekor tuh. Mana ini ya? Itu baunya ekor. Ini. Coba deh. Tuh mau gitu mau yang berekor. Oh iya kayak tuh ekor tuh, Iya. Iya lizard sih kayaknya. Nanti beli garing merah aja. Kalau memang ada universe Andrew, Garing. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Oke. Ya kayaknya lizard sih kalau dari lihat ekornya ya. Dari ekornya. Tapi emang dari sumbernya, ini kan yang selama ini ngebocorin rumor Spider-Man No Way Home dari setahun yang lalu, itu kan masih sumber yang itu aja tuh, kayak Daniel RPK, terus kayak superhero apa gitu, lupa gua namanya. Dia emang bilang bakal ada Electro, Dr. Octopus, Green Goblin, Rhino, Lizard, sama satu lagi siapa gue lupa nih. Rhino, Lizard, pokoknya dari TASM 3, dari Spider-Man-nya Sam Raimi 3. Oh Sandman. Iya. Oh dari Spider-Man-nya Sam Raimi ada 4 berarti. Sama Sandman satu lagi katanya kan. Scorpion apa kabar? Main dulu bentar. Scorpion kan dari MCU. Jadi gua menduga ya di film kali ini villain dari MCU-nya tuh gak terlalu stand out gitu loh. Lebih ke villain dari film-film Spider-Man sebelumnya gitu. Iya. Oh, sayang banget. Iya jadi kayak Vulture sementara dia nangkring di Morbius dulu. Terus kalau Scorpion mungkin masih di penjara, mungkin nggak tahu gitu. Iya. Jadi kayak villain dari Spider-Man yang di MCU nggak terlalu dilihatin di sini kayaknya. Lebih ke villain dari film Spider-Man yang sebelumnya. Kayaknya gue pernah inget deh, ada leak yang pernah gue baca kalau yang ini villain dari yang lain itu yang ngontrol tuh Mysterio. Yang ngontrol Mysterio. Iya, dia punya satu cara gitu buat kayak ya balas dendam gitu. Oh. Jadi dia yang kayak menghasut semua villain ini buat ngumpul ya. Iya. Malah dia jadi leadernya ya, bukan Norman Osborn. Gini. Kalau misalkan itu dikendali sama Mysterio ya, gue mau nanya gini, dari mana dia bisa kendaliin si Dr. Otto? Padahal Dr. Otto udah mati. Bukan ngenalin gitu maksudnya, karena villain itu ngumpul di universe-nya MCU. Dia kan tahu nih villain ini pada ngejar Spider-Man semua. Nah, makanya si Mysterio kayak ngontekin gitu, wah ini ada yang mau bunuh Spider-Man nih. Gua ajakin lah biar bisa bunuh Spider-Man-nya bareng-bareng gitu. Mungkin mikirnya kayak gitu. Bukan karena dia kenal gitu. Ya, gitu. Gue tuh masih kayak aneh aja gitu. Yang juga pertanyaan gue aneh tuh, dari mana Dr. Otto? Kan dia udah mati tuh ya ceritanya. Kalau misalkan ini multiverse, kalau misalkan multiverse masih meninggal itu kalian bisa dibilang. Tapi kalau misalkan masih ya canon MCU ini satu garis waktu MCU itu gue masih agak bingung. Coba. Tapi kalau masalah mati atau enggaknya itu juga pertanyaan juga sih. Tapi di antara semua villain-nya Spider-Man, menurut gue yang belum pasti kematiannya itu Dr. Octopus sih kayaknya. Dr. Octopus tuh gue ragu dia belum mati kayaknya. Nih gue liatin scene-nya ya. Ini gue sempat yang dia belum mati, banyak orang ini belum mati. Tapi kalau gue dia bunuh diri. Dia kan buat diri sendiri di laboratoriumnya. Sebenarnya sejak adanya term multiverse itu semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa menit sebelum dia meninggal ditarik atau gimana? Atau bisa aja universe yang serupa. Udah nggak bakal bisa udah nggak bakal bisa dibantah sih kalau udah ada term multiverse. Iya, kalau term multiverse memang susah sih. Pasti dia bisa aja gitu. Ada aja. Iya. Bisa. Nih ntar ya, nih gue putar Dr. Octopus ketika dia mati ya. Sok. Waduh. Nah nih. Jadi dia nggak mati kalau menurut gue, atau keisep gitu loh. Itu multiverse itu. Kayak kalau intinya multiverse aja sih ya kalau emang kayak gini. Dan kacamatanya masih ada loh. Masih tenggelam juga kacamatanya. Electro di Magic Spider-Man juga nggak diliatin kan mayatnya atau gimana? Iya, dia kayak ngilang gitu aja. Hilang gitu aja. Kayak energi yang hilang gitu. Atau
Iya. Jadi itu bisa jadi yang tadi si dokter apa aduh nggak nyebut diri sendiri apa namanya dari sana mungkin entah kemana yang berenang atau apa nggak diliatin bisa jadi. Iya, emang sengaja dibikin kayak gitu endingnya. Open for discussion. Iya. Join lagi nih streamingnya tadi nggak sengaja mati. Nah, kan ngilang tuh belum tentu dia yang namanya juga aliran listrik ya dia kan energi listrik lagi. Energi listrik gimana mau ngilang ya? Iya kan. Jadi kebanyakan emang villain Spider-Man tuh kayak masih diragukan kematiannya sih kalau gua lihat-lihat. Kecuali mungkin Green Goblin ya. Iya. Jelas-jelas ada ininya sih mayatnya juga. Iya, tapi masalahnya dia masih muncul di cermin gitu loh ketika dia udah meninggal di film ketiga, dia masih muncul di cermin kan. Kayaknya itu lebih ke si trauma si Harry-nya sih menurut gue. PTSD berarti ya. PTSD ya. Kalau yang bener-bener jelas maknya tuh misalnya kayak Kalau masalah si Norman, gua emang dia mau mati, cuman tetap balik gua ke pendapat gua kalau yang jadi Green Goblin itu Ned, karena kan gua masih pegang nih, ini masih balik gua ya. Enggak sih, bentar dokter aneh. Menurut gua bukan Ned sih, karena bom yang dipakai itu persis banget dengan bom yang dipakai di film Sam Raimi. Sama satu lagi detailnya ada suara ketawa. Iya, suara ketawa si Willem Dafoe banget itu. Jelas banget itu. Jelas banget itu net kok jauh ketawanya jelas banget. Iya. Ini ntar gue lanjutin trailernya biar kita lebih enak diskusinya. Jadi setelah trailernya kelar kita bisa banyak diskusi nih. Nah ini nih. Suaranya tadi. Suaranya tuh khas banget. The more dangerous it becomes. Ya kan suaranya khas banget. Suara Willem Dafoe sama ya, bomnya persis dengan bom yang dipakai di film Sam Raimi juga. Ini khas suara Willem Dafoe, soalnya si Willem Dafoe juga kan pernah yang waktu di interview sama siapa gitu diam-diam tuh bilang nantilah kalau udah hype baru dikasih tahu kayak gitu. Jadi ya dia juga dia ngomong ntar aja kalau filmnya udah selesai. Ya, ketika film itu udah dipromosikan, di sanalah kita mulai membahasnya gitu katanya. Terus streamingnya mati lagi. Kan pernah juga ngeliat di mana ya di IG gitu, tapi udah ke take down, udah sempet ke SS tuh. Iya banyak. Tuh makan sama baru udah masih Mr. Six. Iya. Ada behind the scene. Behind the scene gitu lagi nyarasa lah santai gitu. Ya jadi kalau ngeliat dari sini udah ada kemungkinan itu pasti Norman sih. Iya ini Norman sih. Kalau menurut gue bukan Ned sih. Ned. Dan desain bomnya juga sama kan. Tadi gue liatin juga fotonya. Oke. Berarti udah. Norman oke. Jadi ya udah. Soalnya gue terlalu kepaku sama umur tahun lalu deh. Yang dia di itu. Jadi Hobgoblin ya. Kalau rumor kan ini Hobgoblin kan bukan Green Goblin, jauh dong Hobgoblin sama Green Goblin. Kalau Hobgoblin kayaknya bakal muncul, cuman kayaknya bukan buat tease doang sih, atau mungkin buat di film selanjutnya gitu. Mungkin akhir dari sini dia bakal jadi Hobgoblin. Ya setelah ini gitu di film Spider-Man keempat mungkin. Ya, karena kan netnya katanya jadi berotot kan. Iya lebih berotot, terus dia botak juga. Emang tetap botak sih. Oke, ini lanjut ya. Ini adegan Dr. Octopus nih yang bikin orang histeris. Be careful what you wish for, Parker. Yang rumor Hobgoblin nyiapin buat film berikutnya kita nggak tahu kapan. Iya. Jadi kayak Harry atau jadi Green Goblin berarti ini versi Ned gitu. Kayak cuma gini. Emang bakal ada lagi Spider-Man kan ini film terakhir dia nih di MCU nih kalau kata gua ya, karena emang kontrak dia cuma nih yang terakhir gitu loh. Kalau misalkan Ned bakal jadi jangka panjang Sony,
Itu mah gua belum tahu juga sih, cuman ya ada kemungkinan, cuman ya bisa aja sih, itu tergantung kerja dan ngurus. Enggak, sebenarnya apa si Hobgoblin bisa aja muncul di film ini, cuma yang kita bahas kan tadi kan frame yang tadi itu jelas Green Goblin. Ya. Hobgoblin muncul ya bisa aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau misalkan sinergi di Hobgoblin di Anwar di sini ya. Oh, frame tadi jelas banget Green Goblin. Iya, kalau menurut gue sih emang Green Goblin juga. Disimpan buat after credit kali kayaknya. Bisa jadi. Mungkin Nggak jauh-jauh. surprise buat nanti filmnya. Hobgoblin ini benar-benar surprise, bentukannya kayak apa gitu. Iya. Siapa ya, bisa aja main di No Way Home jadi Hobgoblin gitu kan. Bantu Peter. Filmnya karena katanya film terakhir di mana di MCU ya katanya. Enggak sih, katanya bakal dilanjutin sih filmnya. Oh. Ya. Spider-Man kan bakal dilanjutin setelah No Way Home, bakal ada di MCU katanya. Lanjut sih No Way Home pasti sukses. Selama masih profit mah lanjut aja tuh. Iya. Alasan Walaupun sebenarnya agak riskan sebenarnya sih, karena CEO Disney sekarang kan udah Bob Chapek ya. Itu Bob Chapek itu kayak agak mengkhawatirkan sih sebagai CEO gitu, nggak kayak Bob Iger. Kalau Bob Iger kan dia kayak masih mau berbaik gitu, soalnya di zaman Bob Chapek ini kayak udah bermasalah dengan banyak kan, kayak dengan Scarlett Johansson kemarin yang nuntut duit dari Disney Plus. Terus kemarin si Bob Chapeknya juga keceplosan ngomong kalau film Shang-Chi itu kayak eksperimen gitu. Terus si Simuliu-nya kayak bereaksi gitu loh, kayak ini bukan film eksperimen, kita akan buktikan kita film yang bagus segala macam lah gitu. Kita tuh akan mendobrak blockbuster katanya gitu-gitu kan. Jadi ya semoga aja sih nggak ada masalah ya dengan deal dengan Sony-nya. Karena memang kayaknya bakal lanjut sih kalau menurut gua, karena infiltrate antara Sony dengan MCU itu udah terlalu dalam gitu. Sayang aja kalau bakal dia putus kontrak, itu nyambutnya susah banget loh gitu, karena fans sudah terikat dengan kedua universe-nya gitu. Apalagi di film apalagi di film Far From Home itu udah menyeberangi berbagai hak cipta gitu, kayak Skrulls dimasukin ada Nick Fury di sana gitu. Jadi kayak jadi kayak agak beresiko kalau dia mau narik ciptanya terus dia bikin universe baru, walaupun make sense dengan konsep multiverse yang udah dibangun MCU sekarang sih. Cuman kayak sayang aja gitu kalau mereka nggak ngelanjutin kontraknya gitu, bakal susah banget buat mereka membereskan yang udah berantakan gitu loh. Benar-benar. Bisa, iya. Yang ada malah kayaknya ya si Venom dan kawan-kawan juga ya udah sekalian aja dimasukin juga nggak sih ke. Iya. Tapi kayak gini karena kan engine-nya udah satu set. Iya. Satu set kan. Ibaratnya semua film dan series jadi canon nggak sih gara-gara ini? Gara-gara konsep multiverse dibuka di MCU gitu. Secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung harusnya iya kan, karena ini udah beda film loh dari Sam Raimi loh ini. Dr. Octopusnya dari Sam Raimi. Ada Alfred masuk, Norman masuk ya udah. Sekalian we gas semuanya. Hardy juga pada ujungnya. Iya benar sih, setuju gua. Harusnya Tom Hardy juga masuk itu. Lihat figurnya Mobile Legends. Kata gue No Way Home itu jadi jembatannya buat Sony Multiverse ya kan. Sony katanya mau bikin multiverse sendiri nih ya. Iya benar. Jembatannya buat itu gitu. Jadi dia lebih mudah kita masuk ke jembatannya, bahkan nanti cerita Venom nanti dia. Iya benar. Iya. Dari trailer Morbius aja udah ketahuan kan. Dari Morbius ada Vulture. Iya ada Vulture ketemu sama Morbius. Vulture Spider-Man ini Spider-Man PS4. Iya, Spider-Man PS4 jadi poster. Anjir. Itu low budget apa gimana ya? Gak ada foto SD gitu. Atau ntar fotonya diedit ketika film final kan. Ya biasalah trailer bakal di-put terus kan. Placeholder aja. Lanjut ya. Udah habis sih.
Tapi ini ya gue bingung nih adegan terakhir. Nah ini apa maksudnya PS5? Coba. Spider-Man 2. DLC kostum fix. DLC kostum. Emang selalu ada ya. Gak, maksudnya di antara semua trailer Spider-Man baru kali ini ada promo apa buat stick PS gitu loh. Ya karena film Spider-Man PS5 belum rilis. buat Spider-Man itu jadi kayak DLC game. Enggak emang film apa trailer kayak Ghostbuster kemarin juga ada apa DualSense. Emang Sony lagi ini aja kali. Aku belum main PS. Tapi stok mainnya susah. Nah ini bocoran villain-villain yang bakal muncul di film Far From Home dari leak yang sering di take down sama Sony. Ini nggak tahu deh kalau gue posting di YouTube apakah video gue bakal di take down, gue nggak tahu. Baru muncul stick PS-nya. Ini, oh bentar. Gitu. Ini kostumnya sama dengan trailer tadi loh. Sama kok, sama. Oh, Ini kenapa ada Sylvie? Ini penyebab multiverse mereka berdua. Ada yang ngomong. Nah ini dari What If. Gue suka sih ini suitnya asli. Ini kostumnya nih kan, kostumnya di Avenger Campus kan? Iya di Avenger Campus, cuman pakai jubahnya Doctor Strange. Banyak fleksibel. Nah ini gue bilang jangan tertipu trailer ya, karena perubahan seniat ini aja bisa muncul di film loh. Apalagi di film trailer No Way Home sekarang. Trailernya berteori. Jadi yang di skip akhir kan itu si Dr. Otto bilang hero Peter nih. Ya. Gua yakin itu bukan si Tom tapi kan Tobey. Gue yakin di sini. Enggak, gue malah menduganya kayak gini. Kalau menurut orang-orang kan kayak gitu ya. Menduganya itu mungkin dia manggil ke Tobey Maguire. Tapi gue menduganya kayak gini. Karena Spider-Man Tom Holland masih pakai kostum Spider-Man, dia menduga, Dr. Octopus itu menduga, oh Spider-Man ini tuh di dalamnya itu isinya Tobey Maguire pakai kostum baru gitu. Makanya dia manggil Peter karena emang namanya Peter juga kan, kedua-duanya. Jadi frame selanjutnya di reverse gitu ya. Hah? Kenapa? Tapi dia ngebuka frame selanjutnya kan dia langsung pakai suitnya. Iya. Jadi di reverse ya. Tadinya dia pakai suit jadi dibuka. Iya. Sebenarnya dia pakai suit dulu karena ngelihat ada ledakan gitu. Terus dia kayak reflect kan jadi superhero, dia langsung pakai suit on gitu. Terus tiba-tiba yang keluar malah Dr. Octopus terus kenal sama dia. Jadi dia mungkin bingung loh, ini kok orang siapa kok kenal sama gua gitu kan. Tapi dia emang dari reveal juga sih. Kenapa? Itu pertanyaannya. Gue juga ada tambahan dikit sih soal foto ini nyambungin sama trailer. Gimana? Itu kan suitnya, ini kan trailer tuh kalau nggak salah dirilis sebelum Endgame kan. Makanya di teasernya itu dia pakai suit yang biasa, bukan yang di Infinity War atau Endgame buat jaga spoiler lah istilahnya. Nah, kayaknya yang di trailer itu kan dia terpakai Air Spider. Kalau kata gue itu ntar bukan Air Spider tapi yang integrated suit itu yang diganti. Oh iya. Yang juga ada tentakelnya juga kan, yang di belakangnya. Kayaknya belum jadi kan. Iya, diedit dulu. Dia mau ngadu tentakel ya. Adu tentakel. Ini kalau genrenya 18+ aneh jadinya. Gak ada anti-oxid ya. Anti-oxid ya, iya sih. Keren. Itu kan dari game ya kalau anti-oxid. Mirip Black and Gold sih. Iya. Cuma karena di yang film No Way Home ini katanya kan leadernya bukan si Dr. Ock tapi si Green Goblin. Nah ini kan bocoran yang sering di take down sama Sony juga nih. Jadi ini bener ya, gue kira itu dari film lain gitu loh. Enggak, dari ini ada warna hijaunya nih, ada warna hijaunya dikit nih. Kelihatan nggak? Mouse gua kelihatan nggak bergerak? Hijau sama ungu nggak sih bajunya Green Goblin? Jadi gua emang bener sih kayak kata si Dr. Otto tadi, kostumnya tuh bakal diubah, jadi nggak bakal kayak kostum robot di film Sam Raimi gitu, tapi kayak klasik gitu ya. Ya kostum klasik yang kayak di komik yang pakai kain gitu. Makanya nih kayak pakai jubah gitu kan. Gue curiga nih udah pakai jubah Green Goblin dianya, si Willem Dafoe. Lagi MCU lagi demen ini kan kostum-kostum komik accurate. Iya. Sejak Phase 4 itu kayak kostum-kostum komik accurate semua. Tapi suaranya bisa gitu ya. Kayak yang di Sam Raimi kan suaranya kayak voice changer gitu. Iya ya.
Iya ya, lemah. berubah ya suaranya ya, berubah kepribadian gitu kan. Beda. Iya. Nggak tahu sih. Itu suara perut atau enggak? Suara perut. Bystander, ya namanya aktor kan Raden Grindelwald. Nah ini nih, kalau ini kan belum selesai editing buat tentakel guritanya nih. Masih ada kayak titik-titik green screen-nya gitu. Ada yang bilang itu sundel bolong. Gimana ada yang bilang apa? Ada yang bilang itu sundel bolong. Sundel bolong. Bolongnya 4. Sundel bolong tapi bolongnya 4. Ini momen ya, gue kalau kita ngelihat trailernya tadi ya, kostum yang ini kan dari Spider-Man 2 ya tahun 2004. Itu sama dengan kostum yang di trailer No Way Home tadi gitu. Sama. Kostum Jadi terakhir ya. iya, jadi kayaknya emang setelah kejadian matahari itu tenggelam yang dibikin sama si Dr. Octopus ini, itu tuh malah ngebuka portal gitu yang nyambung ke kasus kejadian multiverse itu gitu. Jadi dia kelempar ke MCU gara-gara kedua belah portal itu terbuka dari universe-nya Tobey Maguire kebuka, dari universe Tom Holland-nya terbuka juga gitu. Bisa jadi. Iya. Tapi kalau emang secara nggak sengaja gitu nggak mungkin dia tiba-tiba jadi kayak tal gitu loh. Nggak mungkin kan dia tiba-tiba ngancurin dunia orang itu nggak jelas tiba-tiba. Oh iya ya, dia soalnya di scene terakhir itu dia udah tobat ya. Ketika dia mau ngancurin matahari itu kan. Harus ada sesuatu yang memotivasi dong. Iya benar sih. Dia berbuat kayak gitu lagi. Ya, atau mungkin tuh adegannya dari udah beberapa adegan setelahnya mungkin ya. Nggak tahu juga. Gila sih. Masih banyak sih yang bisa kita bahas, cuman gimana? Mau dilanjutin lagi bahas ya? Bentar. Itu kan what if itu kan canon kan. Benar apa kata Todi, kalau misalkan emang itu buka portal yang si Dr. Octopus buka portal, itu bisa aja sama kan di yang episode 1 what if si Captain kan juga gitu, dia masuk ke Space Stone terus tiba-tiba ada di tahun 2011. Malah ke masa depan dia portalnya kan. Si Captain Carter ya episode. Iya, Captain Carter dari tahun 40-an ke tahun 2010-an. Kan emang Iya, itu yang bisa sih emang namanya wormhole. Iya, wormhole. Iya. Bisa jadi gue mikirnya karena what if itu canon, itu waktu ada kemungkinan kayak gitu. Iya sih. Itu ada figur Toby itu sudah kelihatan. Gimana? Ini tuh tadi mundur dikit ada figurnya Toby. Iya, ini dia buat film No Way Home. Ini beneran dijual ya jadinya? Iya, beneran dijual. Gue pertama lihat di IG kan, di IG tuh lagi rame Walmart. Ada yang posting itu figur Toby, covernya ini No Way Home. Covernya No Way Home. Ini sih salah cetak. Lo bisa nunjukin proyek yang itu nggak, yang si Toby sama si Andrew yang dari OC kan ada tuh proyeknya tuh yang Andrew Garfield ini. Iya. Nah ini leak-nya banyak orang bilang ini editan kan, kayak gak percaya, tapi ternyata leak yang ini itu tuh sering di take down sama Sony. Jadi kalau udah sering di take down kayaknya ini asli sih kalau menurut gua. Ini asli buat adegan di film Spider-Man No Way Home gitu. Kalau emang itu asli ya udah berarti udah bener. Iya, karena dia di take down yang pertama kali nge-share itu kena take down gambarnya. Dia posting gambar ini di take down postingannya sama Sony. Sejak poster sejak gambar mainan kostum Ranger yang putih itu yang tahun kemarin Endgame. Gue kan itu pernah bilang editan ya. Gue juga termasuk yang bilang editan karena jelas banget kan kayak editan. Iya, tapi ternyata asli kan. Iya, sejak saat itu gue gak mau bilang ini editan lagi. Iya. Tapi di awalnya juga banyak bilang editan kan, karena mereka curiga wajahnya ini editan kan. Yang Quantum Suit itu jelas banget. Emang ini itu bener. Iya, tapi karena kalau dibikin dalam bentuk poster mainan emang kayak editan banget kan. Tapi ketika di film ya emang kayak gitu kostumnya gitu. Ternyata setelah beberapa saat film Endgame tuh keluar dibilang sama si Russo kan, karena sebenarnya kostum itu mau dipakai kostum asli, nggak pakai CGI.
cuman departemen kostumnya nggak sempet bikin kostumnya, soalnya udah kepepet sama hari syuting katanya. Ya udahlah di CGI aja kostumnya gitu. Nah ini satu lagi nih gue kasih bocoran ini bocoran dari set film Spider-Man No Way Home juga. Dan orang-orang curiga ini nih bakal memunculkan Kingpin di film Spider-Man No Way Home gitu. Karena set syutingnya ini mirip banget dengan rumah Kingpin yang di series Daredevil dari susunan jendelanya gitu, kayak mirip gitu. Berarti ini sama nyambung sama Hawkeye nggak sih, kan lagi? Iya bisa jadi buat nyambungin ke Hawkeye juga gitu. Kan November akhir Hawkeye, Desember. Karena kita udah denger rumornya Hawkeye bakal Kingpin bakal muncul di series Hawkeye gitu. Iya. Emang bakal muncul. Itu gila sih. Itu tuh emang konsep multiverse lagi niat banget sih dikerjain sama Marvel sekarang ini. Matt Murdock bener. Iya Matt Murdock bener. Tadi kan kita udah lihat kan di adegan awal trailer, secara fisik itu mirip banget dengan Matt Murdock gitu. Dari garis mukanya gitu loh, kita lihat garis mukanya. Itu mirip banget sama Charlie Cox. Ada detail yang kelewat tadi, yang pas lu bilang kenapa si Dr. Strange setuju buat nerima tawaran si Peter Parker. Gue baca di Twitter gitu, beberapa ada yang bilang kayak, udah ada yang baca ini belum Spider-Man komiknya yang judulnya One More Day. Belum. Gue katanya kan terinspirasi dari sana ya, No Way Home ya. Iya, justru karena di sana katanya yang bantu kan emang Dr. Strange, tapi wujud aslinya itu Mephisto. Oh iya. Itu disambungin sama karena No Way Home kan bakal nyambung ke Multiverse of Madness kan. Iya. Yang bilang. Tapi masalahnya gini, orang-orang tuh udah trauma dengan teori Mephisto. Gue udah nggak mau mengulangi WandaVision lagi, mohon maaf. Atau gini loh. Mau beneran gimana? Gak tahu. Tapi gini loh, gue curiga gini loh. Mungkin sebenarnya yang pertama kali ngasih teori Mephisto itu, mungkin sebenarnya tujuannya emang buat ngetes di Spider-Man No Way Home, tapi dia ngetes dulu nih ke WandaVision gitu. Jadi buat ibaratnya gini loh, ini gue pernah belajar marketing dikit-dikit ya, cuman belajar di YouTube doang sih. Tapi itu kayaknya teknik marketing buat naikin pamor karakter, yang ngerti nggak? Ibaratnya Mephisto ini kan karakter yang nggak diketahui orang secara umum gitu loh. Mungkin pembaca komik yang bener-bener baca komik doang yang tahu Mephisto. Nah, buat narik orang-orang yang baru baca komik dikit atau baru kenal Marvel dikit, dikasihlah teori Mephisto ini biar orang-orang pada tahu Mephisto itu karakter seperti apa. Jadi ketika dia muncul di film selanjutnya dia gampang, maksudnya orang-orang udah tahu, oh ternyata ini loh Mephisto gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Jadi ibaratnya tuh sengaja dibikin teori palsu tentang Mephisto biar orang-orang itu tahu karakter Mephisto walaupun Mephisto-nya nggak muncul di WandaVision gitu. Nggak tahu ini cuman pemikiran gua doang aja ya, bisa jadi enggak. Tapi gua malah curiganya salah satu alasannya itu sih. Tapi kalau beneran muncul Mephisto-nya di No Way Home itu bakal apa ya? Keselin banget gak sih? Udah masalahnya kan muncul juga di Loki kan. Wujud devilnya itu di jendela muncul kan di trailer Loki. Iya, teori Mephisto juga ada di Loki soalnya. Iya, terus muncul lagi di sini gara-gara poster yang bilang itu kan devil in disguise. Aduh deh, bikin kapok gak sih teori Mephisto? Nyambungin yang paling deket ya ke What If sih, ada Evil Doctor Strange ya. Oh iya, Doctor Strange jadi jahat itu ya. Paling deket-deketnya. Iya benar sih, lebih make sense kalau dia Mephisto-nya muncul di What If ya. Iya, muncul juga nih. Gak ngerti sih kalau teori Mephisto itu emang apa ya? Udah ngeselin sih sebenarnya, kalau menurut gue udah ngeselin sih. Dia muncul berkali-kali loh teorinya, tapi Mephisto-nya nggak pernah muncul juga gitu. Ya, buat paling segitu sih yang kita bahas kali ini ya. Mungkin ada mau nambahin lagi atau ada yang ketinggalan sebelum gua tutup nih videonya. Dari gua cukup. Kalau overall secara umum deh, kayak opini terakhir gitu. Gimana dari Capsicle dulu deh, Capsicle. Oh boleh. Overall sih kalau dari gua cukup excited ya sama filmnya, karena awalnya kan rumor-rumor tuh beredar banyak dan awalnya gua hype terus kayak ini bakal muncul nggak ya, tapi lama-lama tuh udah bosen kan, sering disebar terus nggak usah berharap banyak deh. Terus ketika kemarin sempat lihat leaknya itu yang
walaupun CGI belum kelar, agak kaget, jujur cukup kaget sih pas beneran ada gitu multiverse dan ya universe Spider-Man yang sebelumnya gitu, itu cukup. Iya. Ibaratnya kalau lu bilang itu, lu awalnya udah excited banget, terus karena rumornya tuh menurut lu berlebihan nih, lu jadi mikir kayaknya nggak mungkin deh Marvel bakal sejauh ini gitu kan. Nggak mungkin kan. Taunya ketika lihat trailer aslinya, wah ternyata beneran semua rumornya ya. Lagi, gue nonton. Ya, dibilang kan beneran all out di sini. Iya. Ayo lo. kan dibilang kan Nakal tuh Mephisto. Iya. Udah, kalau itu menurut lo ya Capsicle ya, ada tambah lagi Capsicle? Boleh yang lain. Oke, selanjutnya kalau menurut Dokter Aneh gimana nih? Secara overall. Ya gua mah emang paling ditunggu sih yang kayak ginian ya, yang kayak multiverse gini. Karena kan ini tuh ide yang baru, gaya yang baru kan buat MCU. Jadi ya ini tuh kalau kata gue memang puncaknya multiverse tuh di sini. Kalau kata gue ya, meskipun emang di Doctor Strange 2 emang bakal kayak gini, cuman kalau kata gue, wow, kayak gue bisa bilang kata wow, kenapa? Gue bisa nostalgia lagi nih sama karakter kayak Dr. Octo sama kayak Sandman yang bakal muncul di NWH. Kata gue ini benar-benar bagus, benar-benar ide yang bagus buat MCU gitu. Cuman ya masalahnya Inggrisnya yang ya itu banyak banget kayak apa ya, rumor yang kalau lebih-lebihnya juga kalau kata gue mah. Iya, rumornya kebanyakan ya. Banyak kan Inggrisnya itu kalau kata gue. Ya kalau kata gue udahlah emang multiverse kayak gini udah kayak gini. Yang kayak kayak ada apa kayak itu kayak gini. Ada kalau kata gue kayak makin pusing nantinya gitu. Iya. Kayaknya kalau misalkan salah satu dari rumor itu ada ya bakal tuh juga kan mood kitanya nanti. Bener. Apalagi gue sebagai pecinta film dengan tema yang kayak gini, gue lebih suka kayak gini temanya. Jadi beberapa film-film disatuin itu gue paling suka banget. Apalagi kan ini solo nih Spider-Verse. Iya. Apalagi kan gue juga suka banget nih sama ceritanya sama ini yang Spider-Man 1, 2, 3 yang tahun 2000-an. Nah, iya benar. Nah, makanya si Sam lain gue denger tema ini bakal sutradarain NWH, udah gue bener-bener pakai excited ini kan. Ini bakal lebih gokil sih filmnya. Iya. Gue. Karena tema ini gak pernah gagal. Iya bener sih. Kedua dia paling sukses. Terus ketiga ya karena ketiga itu digantikan sudah. Waktu gue tunggu sih ini again fokusnya tuh banyak banget ya kalau kata gue. Iya. Apalagi kurainya tuh lebih banyak daripada superhero-nya lagi. Ada 500 semua kurainya dalam satu film. Gimana Dokter Aneh? Banyak villainnya, jadi kan ada villain dalam satu film kan di sini. Gak kayak biasanya kayak satu film tuh banyak superhero satu villain. Oh iya. Kalau ini banyak superhero banyak villain gitu ya. Iya. Kayak gua kayak ngebayangin film Infinity War jadinya. Ya banyak villain banyak superhero-nya gitu. Gimana Dokter Aneh, ada lagi atau udah gitu? Oke. Selanjutnya kalau dari Dokter Otto gimana? Overall semuanya sebenarnya jujur sih lebih kayak nostalgia sih ya, melihat legend pada balik gitu, Dr. Octopus balik, Green Goblin balik, bener apa namanya Electro balik, terus rumor apa yang tadi tuh bayangan Lizard balik gitu. Iya. Dia lebih kayak ke nostalgia sama ya namanya multiverse ya, semua bisa terjadi, semua bisa jadi canon gitu aja. Iya benar. Jadi Ya udah
Tuh itu Daredevil aja ada di situ kan, si Mamat Murdoko kan ada di. Iya benar-benar Mamat Murdoko. Kingpin ada di Hawkeye. Ya siapa tahu nanti kedepannya dari sini bisa Punisher masuk, terus ketemu Venom misalnya. Ya nggak ada yang tahu ke depan kalau udah lihat begini. Possibilities-nya jadi lebih luas ya. Posibilitas lebih luas, dan ya itu yang tadi yang baca rumor-rumornya kan pada bilang nggak ada ini, nah klik muncul kaget, Taunya muncul semua. muncul semua kan. Iya. Itu udah dari setahun yang lalu sih sebenarnya tahu teh, cuman karena belum lagi pada rame jadi tahan dulu lah. Iya Saya kan pernah ngeliat si siapa Jamie Foxx ngeposting yang 3 Spider-Man tuh 3 biji. Iya. Sama Toby. Ya pasti tadi kan posternya dia tuh, mukanya dia, terus caption yang tadi. Iya. Terus apa namanya? Ngeliat film Dafu teh lagi ngobrol santuy ngopi bareng sama barudak Sinister Six jadi ya. Dihapus kan, fotonya hilang gitu. Iya, wah ini kayaknya ada apa nih kok? Ada Willem Dafoe, terus dari lihat interview yang ditanya orang-orang tuh, sempat kan ada yang ditanya, ini bener ya Spider-Man-nya ada 3. Tapi siapa sih di wawancara tuh, siapa lalu itu lupa namanya, kayak diem kayak gak ngasih jawaban, kayak pengen Ryan nih, kayak aja ada apa nih kayak gini tiba-tiba nanya Spider-Man 3 ada 3. Iya. Asalnya nggak kepikiran kayak gitu terus kayak terus ngeliat Andrew kan di interview rambutnya udah beda kan sama film. Iya. Rambutnya mirip di Spider-Man kan? Mirip kan. Yang terakhir yang baru kan dia main film yang kayak anak bangor yang rambutnya pirang udah jelas gitu kan. Iya. Main TikTok gitu kan, terus pas ngeliat interview kayak gini, kira-kira kata si Andrew rambutnya kurang jadi kayak gitu ya. Curiga. Satu, kedua Willem Dafoe di interview bilang ada sih film baru tapi nantilah kalau udah baru dimunculin. Iya. Jadi dari situ udah Iya. Ditambah Twitter Fred Molina kan keceplosan ngomong Spider-Man ini ngambil dari setting yang zaman Spider-Man 2 gitu, si Dr. Octopusnya kayak Iya. Bocor ya. Bocor ini, dan orang-orang kan masih kayak nganggep fake ini. Tahan dulu aja, sabar, dan kalau benernya kejadian ya udah lihat aja kejadiannya kayak gitu kan. Iya benar. Jadi ya ini aja, sabar aja dulu. Kan ini juga masih baru teaser kan, baru awal-awal. Iya, baru teaser. Belum ada trailer satu lagi nih. Apakah bakal ada trailer satu lagi? Nah itu. Tahu juga. Iya. Beneran Desember apa diundur lagi nggak tahu dah. Iya. Oke. Itu pendapat dari Dr. Otto ya. Ada lagi Dr. Otto atau gua lanjut lagi nih ke yang lain? Udah. Oke, siap. Oke, sekarang gue mau nanya nih, kalau gimana pendapat Scott Kang tentang Spider-Man No Way Home ini? Oke, ini gue agak cerita dikit ya. Boleh. Awal mula gimana ramenya rumor tentang Spider-Man No Way Home ya. Ini emang rumornya berisik banget sih rumornya. Sebelum ada judul No Way Home itu loh, jadi yang macam-macam judul kayak Home atau apalah itu kayak ada rumor-rumor kayak ada Spider-Man Tobey, ada Spider-Man Andrew, ada Sinister Six-nya dari Multiverse dan muncul MCU sama Gwen Stacy lah. Itu gue awal-awal sih sebenarnya kayak belum siap gitu, kayak daripada gitu mendingan datangin Daredevil aja gitu, daripada banyak tokoh gitu, tapi kayak ya ntar kejebak rumor lagi ini lagi, tapi mungkin kayak holy shit gitu, itu serius gitu, kayak wah bener ya aja gitu, kayak nggak main-main. Dan liket yang beredar dari ya Reddit atau apa-apalah yang sampai ngelik trailer pertama dan 100% akurat sih percakapan dan adegan-adegannya itu ya. Iya bener persis dengan trailer yang dirilis tadi ya.
Dan akhirnya sedikit mengubah pandangan gue tentang No Way Home ini ya, kalau memang terbukti benar sih, apalagi diperkuat dengan kejadian episode terakhir Loki kemarin yang multiverse. Jadi oke lah, gue semakin yakin ini berarti benar multiverse gitu. Iya. Cuma harapan gue sih walaupun mengangkat tema multiverse ya it's okay, boleh, tapi karena mengingat No Way Home ini adalah tokoh utama itu masih Peter Parker Tom Holland gitu ya. Harap sih agar bagaimana caranya walaupun ada Peter Parker yang lain yang dianggap varian atau misalkan Sinister Six yang bisa dibilang sih yang dibilang sama Dr. Otto tadi ya, nostalgia gitu ya. Mungkin kalau bahasa agak kasar sih, ini mimpi basahnya fans Spider-Man sih sebenarnya enggak. Iya, benar. Mimpi basahnya fans Spider-Man banget ini kayak. Tapi dong. Iya, kayak gue berharap sih semoga Tom Holland sebagai Peter Parker sebagai karakter utama tetap bisa posisinya bisa tetap mendominasi sih sebenarnya. Dibandingkan dengan Peternya Toby atau Peternya Andrew, apalagi Sinister Six dari multiverse gitu, karena ini mengingat karakternya memang banyak ya ini. Udah multiverse banyak lagi, jadi bisa bikin nostalgia loh. Orang tuh kayak mungkin bisa banyak yang fokusnya ke Toby, ke Andrew, ke Doc Ock lah, ke Electro, ke siapa lah gitu. Jadi kayak setuju sih. Kalau itu setuju sih gue. Pembagian porsi setiap karakter tuh everyone balance gitu ya. Tom Holland sebagai karakter utama yang dia paling utama berarti harus megang dominasi yang paling dominan gitu. Jangan sampai kalah sama Tobey sama Andrew walaupun mereka seorang legend gitu. Jadi mentor boleh, tapi biarlah Tom sebagai Peter Parker berjuang juga sih walaupun dengan karakter sebanyak itu gitu. Benar. Jadi ceritanya tetap rapih sih sebenarnya. Nggak berantakan, nggak dibikin pusing sama karakter yang banyak gitu. Gue jadi kebayang series Loki sih. Loki-nya banyak tapi tetap fokus ceritanya ke Loki Tom Hiddleston gitu. Betul. Walaupun ada yang bakal stole the show kayak klasik Loki atau Crocodile Loki gitu kan. Ngerti gue. Ya semoga ntar film No Way Home bakal kayak gitu berarti ya. Biar ceritanya berimbang lah gitu. Betul sekali. Benar. Aja sih. Itu aja sih. Oke, siap. Hype lah buat trailer berikutnya kalau ada. Oke, itu pendapat dari Scott Kang ya. Ada lagi tambahan dari Scott Kang? Ya itu lah. Udah itu aja. Oke, siap. Oke, terakhir nih gue mau nanya nih dari Living Tribunal, gimana nih pendapat tentang Spider-Man No Way Home yang udah bikin geger fans Marvel ini? Iya pasti sih, kayak sebanyakan orang gue excited juga karena Spider-Man ini kan salah satu IP yang spesial banget ya. Iya. Salah satu IP yang selain Batman yang punya villain yang dikenal dan dicintai sama fansnya. Bener. Lebih dicintai daripada hero-nya sendiri kadang malah. Iya. Jadi ya pasti excited lah. Sama paling sebagai pembaca setia leak-leak yang beredar, gue cukup excited buat nunggu mana leak yang bener sih. Wah iya, lo suka cari bocoran ya, cari spoiler ya. Iya. Dan kebanyakan emang sih kalau gimana ya, kalau buat kalian yang nggak tahu ya, di Living Tribunal ini sering share bocoran-bocoran tentang series atau film Marvel di open chat, dan kebanyakan sebenarnya sih kalau dari berbagai judul itu banyak yang miss sih sebenarnya. Tapi banyak dari banget. Yang Spider-Man No Way Home itu kebanyakan bener semua gitu, walaupun rumornya dan bocoran itu kayak berlebihan ya, kayak masa sih ya kayak Willem Dafoe bakal muncul, masa sih iya Alfred Molina sebagai Dr. Octopus bakal muncul, ternyata beneran muncul dong di trailer resminya gitu. Jadi kayak wah gila sih, ini bocorannya udahlah gila, terus kebukti semua gitu dari Bunalnya, dan dia dapat aja gitu bocoran-bocoran dari mana gitu. Feeling gimana tadi? Gimana? Supaya menghindari leak. Gimana? Biasanya kalau saya biasanya suka feeling aduh kuatnya kayaknya kesini deh. Tapi bentar, di pendapat dari Bunalnya udah selesai atau belum tadi? Udah ya. Siap. Ya udah, paling gua tutup aja ya daripada videonya kepanjangan nih. Gua paling mau ngasih pendapat. Ya emang trailer No Way Home ini bikin geger banget lah, dan itu bikin excited, bikin
nostalgia seperti kata Dr. Octopus juga. Terus leak-leaknya kebukti semua. Tapi gimana ya? Ada beberapa kontra juga sih. Di antaranya ada yang bilang kayak, lah kalau bikin cerita kayak gitu kayaknya ceritanya murahan banget gitu, kayak menggunakan konsep multiverse buat mendukung cerita No Way Home gitu. Tapi yang mungkin mereka yang kontra itu mungkin gimana ya, ini kan konsep multiverse-nya udah direncanakan dari jauh-jauh hari sama Kevin Feige gitu. Jadi kalau menurut gue ini bukan cerita yang murahan sih, karena nge-build buat ceritanya sampai ke sini tuh nggak gampang gitu. Jadi kita harus nonton Loki dulu, harus nonton ini dulu, jadi kayak biar ngerti dulu, oh ternyata kejadiannya seperti itu gitu. Bahkan konsep multiverse pun sebenarnya itu sangat ditakuti oleh franchise superhero, karena mereka khawatir fans atau penonton awam itu nggak ngerti konsep multiverse bakal bikin audiens jadi bingung. Tapi ternyata kebalikannya, malah orang banyak-banyak yang excited gitu. Bahkan dengan adanya gue berharap ya, dengan kemunculannya Andrew Garfield dan Tobey Maguire di film No Way Home yang mungkin tidak banyak, itu bakal meningkatkan ekspektasi fans yang lebih gede lagi, sehingga bisa jadi ketika fansnya bertumbuh lagi, apalagi fans-fans yang lama, Sony itu bisa menebus dosanya mungkin dengan membuat film yang terpisah gitu, kayak What If gitu, kayak dia terpisah dari universe utamanya MCU, tapi mereka ngelanjutin cerita dari mungkin Spider-Man 4-nya Tobey Maguire atau The Amazing Spider-Man 3-nya dari Andrew Garfield gitu. Gua berharapnya kayak gitu. Jadi kayak mereka do the justice buat film Tobey Maguire dan film Andrew Garfield kalau mereka mau bikin sekali lagi gitu, sebagai film penembusan lah gitu. Karena film terakhirnya kan, kalau film terakhir Spider-Man 3 mengecewakan secara kritikus karena plotnya berantakan. Dan kalau film The Amazing Spider-Man 2 juga berantakan banget secara plotnya. Jadi gue berharap dengan mereka muncul kembali, fans-fans jadi bisa kayak teringat kembali, wah nih karakternya gue suka nih, nah, mungkin dibikinin filmnya lagi gitu. Ya udah, sekian aja video kali ini. Gue berterima kasih kepada semua teman-teman gue yang udah hadir di sini, yang udah mau join bareng buat diskusi trailer Spider-Man No Way Home. Thank you kepada Capsicle, Dr. Aneh Multiverse, Dr. Otto Octavius, Scott Kang, dan The Living Tribunal udah hadir di di channel gue ya, ibaratnya gitu ya, gue upload di channel gue videonya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai saat ini. Dan nanti linknya gue akan taruh di bawah buat link podcast gue bersama Capsicle, dan link buat join open chat di Line. Oke, sampai jumpa semuanya, see you. Be careful what you wish for, Parker. Hello,